Ambil jalan, ambil jalan. Pak Haji, Sudah misi, besok misi, ada Rida belum? misi. Haji, Tengok belum Pak Haji? Haji udah. Dan nengok ke sekolah Pak Haji, sayang. Penyanyi dangdut Ridho Rhoma kembali membawa kabar mengejutkan. Pasalnya, putra sang Raja Dangdut Rhoma Irama itu kembali berurusan dengan hukum ketika dirinya terciduk kepolisian Tanjung Priok mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pekan lalu. Ridho Rhoma ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan bersama 2 orang rekannya. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Ridho dinyatakan positif amfetamin. Hal tersebut berdasarkan hasil tes urin, sementara dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 3 butir ekstasi disimpan di kantong celananya. Akibat kelakuannya itu membuat dirinya terancam hukuman 12 tahun penjara. Nampaknya, pelantun Sekuntum Mawar Merah itu sudah jera untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Di hadapan publik, ia meminta maaf karena telah gagal melawan kecanduannya. Tak lupa juga dia melayangkan permohonan maaf kepada kedua orang tuanya, rekan kerja, hingga seluruh penggemarnya di tanah air. Bahkan, dia juga menyampaikan keinginannya untuk sembuh dari ketergantungan narkotika. Sementara, belum lama ini ayahnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan terlihat enggan memberikan komentar terkait penangkapan sang anak. Meski awak media berusaha bertanya, pelantun lagu Boleh Saja itu justru pergi meninggalkan dan langsung masuk ke mobil tanpa memberikan sepatah kata. Sudah besok ada Rida belum? Misi. Haji, Tengok belum Pak Haji? Haji udah. Dan nengok ke sekolah Pak Haji, sayang. Haji, sayang. Haji, I love you. Iya. Tapi karena aku tahu dan sudah mendengar, Bang Bilar itu kan pemain sinetron, dia main FTV juga gini-gini. Jadi otak aku tuh kayak, gila nih, dia pemain senior nih, gue sering lihat nih di TV nih. Sering gue main sama dia, aduh nervous banget gitu. Pertama kali juga kan waktu itu depan kamera. Siapa yang tidak mengenal Antonio Blanco Junior? Dia adalah pemain sinetron muda, tampan, dan berbakat. Meski terbilang masih baru terjun ke dunia hiburan tanah air, tapi karirnya kini melambung setelah sukses membintangi sejumlah FTV hingga sinetron. Belum lama ini, tim Bintang Mas menemui pria kelahiran Denpasar itu di sela-sela syuting. Dia pun membeberkan perjalanan dirinya ketika memutuskan terjun ke dunia hiburan di tanah air. Awalnya, dia mendapat tawaran itu ketika tengah menghabiskan waktu luang bersama teman-teman. Perjalanan karirnya terlihat berwarna ketika Antonio ditawarkan memerankan karakter antagonis. Ditambah lagi, dirinya harus bersanding dengan Rizky Bilar, artis yang lebih dulu darinya bergelut di dunia perfilman tanah air. Kalau pertama kali tawaran main sinetron itu, aku pokoknya lagi jalan-jalan sama teman-teman. Aku lagi jalan sama teman-teman, terus tiba-tiba aku dikasih kabar. Oh enggak, awalnya itu gini. Aku lagi syuting di judul lain, lagi jalan series kayak lain. Terus baru dikasih kabar untuk screen test ke sinema. Waktu itu kalau nggak salah judulnya Anak Band, bulan Desember. Jadi aku waktu itu dikasih peran antagonis. Aku benar-benar bingung. Ada kejadian lucu. Aku pemainnya waktu itu sama Bang Bilar. Pertama kali sama Bang Bilar. Dan take pertama kali pun juga scene-nya aku. Jadi aku nggak tahu tuh namanya ada shot master, ada shot close up, medium, two shots. Ya itu nggak ngerti sama sekali. Jadi untungnya Bang Bilar baik banget. Jadi adegannya itu aku cuma keluar dari mobil, Bang Bilar lewat. Nah aku tetap-tetapan sama Bang Bilar, cus. Gitu doang.
Hal tersebut membuat pria 21 tahun itu merasa gugup. Menurut pengakuannya, Antonio merasa gugup saat disandingkan Rizky Bilar, apalagi waktu itu kali pertama wajahnya disorot lampu kamera. Saking groginya, Antonio mengatakan bibirnya sampai bergerak sendiri. Kendati demikian, rasa tersebut terbayar dengan hasil aktingnya yang banyak digemari para penikmat sinetron. Tapi karena aku tahu dan sudah mendengar, Bang Bilar itu kan pemain sinetron, dia main FTV juga gini-gini. Jadi otak aku tuh kayak, gila nih, dia pemain senior nih, gue sering lihat nih di TV nih. Sering gue main sama dia, nervous banget gitu. Pertama kali juga kan waktu itu depan kamera. Jadi ya adegannya sesimpel itu, aku tatap mata ya Bang Bilar, dari tatap mata aku. Karena aku saking groginya, bibir aku yang ini gerak sendiri. Gitu. Tapi setelah itu, setelah take scene itu, Bang Bilar kayak nyamperin aku, dia langsung bilang, Antonio, tenangin diri kamu, gak usah nervous, kita santai di sini, wajar kamu nervous, hanya tarik nafas, keluarin, santai aja, santai aja. Ya sih, pengalaman yang cukup menarik, dimana aku harus marah-marah depan kamera pertama kali dan ditonton oleh banyak orang. Wah itu, rasanya beda banget. Angpaunya lebih berkurang ya kan, karena kan ketemu siapa-siapa, jadi angpaunya ya cuma orang yang kita datengin doang, misalnya kayak orang tua gitu, jadi angpaunya nggak banyak gitu. Itu hikmahnya sih kalau menurut saya. Tak terasa, bulan kedua tahun 2021 ini suku Tionghoa merayakan hari besar yang dikenal dengan sebutan Hari Imlek. Rupanya ada beberapa artis tanah air yang akan turut merayakan, termasuk Edric Chandra. Belum lama ini saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Edric membeberkan hikmah perayaan tersebut. Kali ini baginya sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pasalnya di tengah pandemik ini, dia hanya bisa bersilaturahmi dengan keluarga inti saja. Lebih lanjut, Edric mengungkapkan makna Imlek baginya, yakni kembali mengingatkan dirinya pada keluarga. Merayakan Imlek sangat identik dengan angpau. Hal itu pula lah yang dipersiapkan sang komedian, mengingat dirinya saat ini telah memiliki istri dan anak. Imlek itu sebuah tahun yang baru, sama aja sih sebenarnya kayak tahun baru biasanya. Cuma kalau di Imlek ini karena kita keluarga biasanya dulu selalu kumpul bareng-bareng, terus ini jadi ajang untuk momen silaturahmi sama keluarga. Nah sekarang ini memang agak berbeda, tapi Imlek itu buat saya sebuah sebuah perayaan yang harus ada gitu. Karena di Imlek itu kita jadi ingat sama seluruh keluarga, sama orang-orang leluhur kita. Biasanya makanan sih, kalau Imlek itu biasa selalu makanan. Kalau makanan itu selalu berbeda sama hari-hari yang lainnya. Jadi pasti ada sesuatu yang cuma di Imlek doang adainnya. Udah harus kasih angpau, karena saya sekarang udah punya anak, jadi harus kasih angpau. Pokoknya orang yang ngasih angpau itu berarti orang yang pertama udah nikah, itu harus kasih angpau. Terus kasihnya kepada orang yang lagi masih single, biasanya kayak gitu. Berbicara soal angpau pada Imlek kali ini, Edric mengaku akan memberikan dengan jumlah yang sedikit, hanya untuk keluarga dekatnya saja. Meski demikian, hal tersebut menjadi hikmah yang diambilnya dalam hari pergantian tahun bagi suku Tionghoa tersebut. Angpaunya lebih berkurang ya kan, karena kan ketemu siapa-siapa, jadi angpaunya ya cuma orang yang kita datengin doang, misalnya kayak orang tua gitu, jadi angpaunya nggak banyak gitu. Itu hikmahnya sih kalau menurut saya. Saya sekarang itu ya saya berdoa untuk diri saya, untuk keluarga saya aja, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, itu aja sih sebenarnya, dan sehat-sehat selalu buat seluruh keluarga. Yang paling membedakan Imlek bagi Edric kali ini adalah karena dia bersama keluarga hanya bisa merayakan di rumah saja sambil menikmati hidangan makanan tradisi, yakni ikan tim dan using. Pasalnya, dirinya sudah tidak lagi mengikuti tradisi leluhurnya. Acara di rumah doang sih, kita nggak ada acara yang terlalu gimana. Memang cuma ngadainnya sama anak, sama istri doang gitu. Dan palingan saya cuma ke rumah papa mama, udah selesai itu doang. Jadi cuma mengadakan tradisinya aja. Tradisinya pun tidak kayak sembahyang leluhur atau apa, itu udah nggak sama sekali. Jadi saya cuma
tradisi ngumpul-ngumpul sama keluarga, silaturahmi sama keluarga itu doang. Terus sama palingan ngobrol bagi-bagi angpau itu aja. Kita udah nggak ada ngikutin yang kayak harus makan ini, harus ngapain, harus doa apa, nggak ada sama sekali. Kalau di keluarga kita ada beberapa tradisi keluarga itu kayak ikan tim biasanya itu ada gitu. Terus kita baru nyoba untuk ada yusheng, namanya yusheng itu dalam keluar dari satu tempat piring isinya banyak makanan-makanan gitu. Nah itu memang khusus ada pas Imlek doang. Itu jago ini masaknya. Nggak nyangka sih. Jadi kayak Bakat terpendam ya sayang. kayak dapat apa ya? Apa sih disebutnya ya? Kayak Ilham tuh. Sakit dong. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah artis tanah air vakum sementara dari dunia hiburan. Hal itu pula lah yang dirasakan penyanyi dangdut Jenita Janet. Meski demikian, pelantun Reject itu rupanya saat ini memiliki kesibukan lain, yakni mengurus rumah tangganya dengan Danu Sofyan. Belum lama ini, dia bersama sang suami membeberkan ke hadapan publik soal aktivitas mereka di rumah. Danu tak enggan menyebut dirinya sangat beruntung mempersunting Jenita Janet. Bahkan dia tak menyangka jika sang biduan itu sangat pintar dalam hal memasak. Meski harus mengalami beberapa kali kegagalan, kini sang pedangdut telah berhasil menemukan ramuan-jamuan untuk suami sehingga betah di rumah. biasanya kamu bilangnya tuh. Apa? Kamu dapetin aku tuh apa sih? Beruntung. Ya kayak gitu-gitu lah. Ya maksudnya ternyata nggak nyangka dia tuh jago masak gitu. Awalnya nggak tahu sama sekali. Ya karena aku mau belajar sih intinya Mbak. Dari mungkin dulu pernah sempat trauma gitu, masak gagal gitu, akhirnya nggak mau masak lagi. Terus masak tuh ribet gitu kan. Gua parah. Awal-awal banyak banget minyaknya. Oh serius? Ini mah buset, ini mah minyak nasi goreng, bukan nasi goreng, minyak. Minyak goreng jadi. Minyak goreng. Minyak goreng pakai nasi. Minyak goreng pakai nasi. Kasinan lah dan segala macam akhirnya. Nah, dari situ tuh udah hopeless. Ya udahlah, tinggal ini aja ojek online paling kalau mau makan. Iya. Tapi dari situ aku nggak patah semangat. Wah, ini aku harus nunjukin taring aku nih. Wah, sampai bikin kopi aja. Nah, enak banget sampai aku ngasih namanya kopi cap istri. Waduh. Kayaknya bakal jadi brand juga nih. Karena ya, jadi pas dicobain kan aku compare nih dengan kopi-kopi yang sering dia beli kan di luaran sana. Wah, kita boros banget nih kalau beli di luar. Akhirnya udahlah aku bikin aja di rumah. Develop tuh kan Aku ya. develop sendiri. Beli gula arennya apa Iya. ya, bahannya. Beli bahannya sendiri akhirnya nemu tuh. Sampai akhirnya dia udah nggak mau beli lagi di luar. Lebih lanjut, Jenita Janet mengaku sangat menikmati menjadi istri Danu Sofyan lantaran dirinya bisa merasakan kenyamanan dan bahagia. Sementara Danu mengatakan jika sosok Jenita Janet di matanya adalah wanita yang dapat memenuhi segala kemauan dan kebutuhan suaminya. Iya, alhamdulillah ya. Seru banget ya perjalanan Seru rumah tangga banget kita. dan nggak nyangka karena ya ternyata nikmatnya pernikahan tuh ini dan akan terasa nyaman, membahagiakan, tiap hari bersyukurnya bertambah kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, gitu aja sih. Jadi kayak dia bisa se-childish itu gitu di depan aku dan aku pun nggak yang dia jadi diri aku aja, bisa apa adanya. Ya pasti kita punya target, kita punya tujuan, Iya. kita punya goals. Ini hebatnya nih dia bisa jadi apa aja. Iya, dalam arti ya gitu ya, dia bisa memenuhi apa yang suaminya butuh, apa yang suaminya pengen juga ya kayak gitu ya, pengen kopi jago langsung bikin, pengen makan ting dibikinin yang enak. Jadi dia selalu total dan maksimal untuk apa sih bahasanya, bukan menservis ya, untuk mentreatment. Untuk mentreatment pasangannya tuh dia luar biasa. Jadi apa namanya ya, aku bersyukur banget, yang pasti aku support apapun yang passion dia, apa yang dia suka. Aku tuh enjoy banget kemanapun dia ngajak aku, nggak usah nunggu hari Valentine ya, sebenarnya tiap hari juga penuh kasih sayang.
hubungan mereka yang dulunya menutup-nutupin. Ya udahlah, kita harus bisa terima juga, mungkin itu pilihannya juga. Selalu ada hal-hal yang baik sih ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan dengan kepahitan. Eva Bellissima belakangan ini sukses membuat geger jagat hiburan tanah air. Ketika dirinya dikabarkan menikah siri dengan komedian Kiwil, hal tersebut tentu menodai pernikahan sang komedian bersama istri pertamanya Rohimah. Namun, entah alasan apa yang mengubah pikiran Eva hingga memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang masih seumur jagung itu. Bahkan, saat ini dia dengan terang-terangan pasang badan membela Rohimah di tengah polemik rumah tangganya. Alhamdulillah Mbak Rohimah datang di hari spesial saya. Dia memberikan surprise buat saya dan itu sebuah kehormatan. Pokoknya saya senang banget. Sekarang jadi sahabat dengan Bunda, kita saling support dan kita berteman baik. Tiap hari juga kita kontakan, kita curhat, saling cerita karena memang Bunda Rohimah sosok yang luar biasa, sosok yang mau memberikan kesempatan untuk saya memperbaiki diri, untuk saya menebus kesalahan saya. Jadi selalu ada hikmahnya sih melalui kemarin, walaupun kisah persahabatan aku sama Bunda Rohimah dilewatin dulu dengan cara yang kemarin yang mungkin saling menyakiti, tapi saat ini kita udah saling memaafkan dan kita udah lebih ke sayanya sih. Saya melakukan kesalahan di masa lalu saya dan saya punya PR untuk memperbaiki diri dan untuk menebus kesalahan saya kepada Bunda, dan Bunda memberikan kesempatan itu. Pokoknya saya bersyukur punya sahabat seperti Bunda, kayak kakak sendiri, kayak orang tua saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kita selalu kontak-kontak dan selalu saling support. Sementara soal kemesraan Kiwil dan Fenty, Eva mengatakan semoga hubungan mereka langgeng dan baik-baik saja. Menurutnya, Fenty adalah sosok perempuan yang baik dan bisa mempertanggungjawabkan rumah tangganya dengan Kiwil. Kalau saya sih yang terbaik aja buat Mas Wil ya. Kalau memang mereka sekarang udah dipublishkan hubungan mereka yang dulunya menutup-nutupin. Ya udahlah, kita harus bisa terima juga, mungkin itu pilihannya juga. Selalu ada hal-hal yang baik sih ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan dengan kepahitan dalam kehidupan. Dan saya selalu mendoakan Mas Kiwil untuk kebahagiaan beliau, untuk rumah tangga yang baik lah sama Mbak Fenty yang baik-baik saja. Saya yakin Mbak Fenty juga orang yang baik yang akan bisa bertanggung jawab sebagai istri buat Mas Kiwil. Jadi long last dan langgeng samawah. Buat Mas Kiwil, kalau bisa sih Mas jangan ada lagi yang lain. Jangan dipoligami lah. Memang kemarin udahlah mungkin kan. Memang sih kemarin juga saya bukan orang yang baik atau bukan orang yang benar kalau saya harus bicara seperti itu. Toh saya juga kemarin mendukung namanya poligami, tapi untuk saat ini ketika saya udah bertemu sama Bunda, banyak hal yang saya udah tahu. Ternyata Bunda Rohimah itu banyak kesakitan yang udah dirasakan selama ini. Di situ saya menyadari dan saya memposisikan diri sebagai Bunda, dan ternyata nggak enak sih di poligami. Tapi balik lagi sih ke Mas Kiwil, kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia tenang, yang terbaik aja. Selain itu, Eva juga mengatakan akan memberikan semangat kepada Rohimah dalam melewati permasalahan mahligai rumah tangganya dengan Kiwil. Bahkan, dia mengaku akan mengajak Rohimah liburan ke Bali dalam waktu dekat sebagai tanda permintaan maafnya karena sempat melukai hati Rohimah ketika menikah siri dengan Kiwil suaminya. Karena gini, kan Bunda itu stres terus menghadapi persidangan, belum juga diputus sama pengadilan, ternyata ada yang udah mesra-mesra kan, walaupun gimana ya tetap aja sakit, walaupun Bunda udah ikhlas lahir batin untuk melepaskan Mas Kiwil dengan mengambil keputusan bercerai baik-baik, tapi tetap aja ada rasa gimana gitu. Dan aku kemarin juga begitu, udahlah aku juga kemarin menyakitinya dan sekarang ada lagi yang lain menyakiti, dan kemarin juga banyak yang menyakiti Bunda, dan sekarang aku kayak saatnya untuk membalut lukanya Bunda. Mungkin ini juga caranya Allah, caranya Tuhan menjawab doa-doa Bunda melalui saya, dengan saya harus ngajak dia liburan. Kan dia pengen liburan ke Bali. Ya udah, nanti saya ajak ke Bali. Bunda. Kapan tuh Kak rencananya? Dalam dekat, lihat karena kesibukan saya. Kalau saya udah nggak sibuk, Bunda juga udah beres baru. Kayak kita refreshing lah biar cepat move on, biar cepat yang happy-happy aja lah sama Bunda.
Bunda juga luar biasa kan, saya support beliau.